Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Dekat FKM, Ibu, mohon maaf kami sebut namanya, Nur Agni SKM MKes. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Pak Budiman SPD, yang kami hormati Ibu Pinta SSI MSJ, mohon maaf Bu kalau salah. Yang kami hormati Pak Andri SKM MG selaku Wadik 3, dan para dosen yang sempat hadir di ruangan ini serta teman-teman semua seperjuangan. Salam sehat untuk kita semua. Baik, untuk memaparkan tentang pelayanan BLUD yang ada di Puskesmas Sanggurara tentunya. Baik, yang pertama ini kenapa? Kita harus bertanya dulu, kenapa harus BLUD? Dari semua persoalan yang ada di kesehatan ini, menurut kami, ketika kami mengadakan kemarin metode jarum dengan teman-teman semua, ada 12 orang kami Pak dari berbagai instansi, dari Donggala, Dinas Kesehatan Donggala, dari DLH juga ada. Kami mendapatkan memang persoalan yang paling mendasar itu memang semua dipersoalkan dengan berhadapkan dengan faktor biaya. Makanya kita ini di Puskesmas ini, kenapa kita keamanan dalam bekerja ini, memang kita selalu diperhadapkan dengan persoalan-persoalan ketika kita nanti audit semua program-program yang ada, termasuk yang pembiayaan itu. Terkadang itu teman-teman semua, dan ini sudah terjadi di lingkungan Kota Palu. Kemarin kejadian juga, mohon maaf ini, di salah satu puskesmas di Kota Palu, dan itu diangkat oleh inspektorat, dan seperti itu. Karena kenapa? Karena memang penggunaan walaupun bukan digunakan anggarannya, tetapi dengan kesalahan administratif mereka itu bisa diperhadapkan dengan hukum. Yang ini yang kita hindari untuk BLUD. Kemudian yang kedua, ini persoalan-persoalan yang kecil saja di puskesmas itu, mungkin semua kita sama rasakan di puskesmas itu. Ketika kita ada genting bocor atau apa ini, semua persoalan-persoalan itu semua selalu kita mengharapkan dinas puskesmas. Dalam hal ini memang kita puskesmas itu tidak punya uang, tidak punya dana. Kita punya dana ketika kita mau bermohon atau mengusulkan ke dinas atau ke pemerintah daerah. Nah seperti itu. Inilah yang kita bukan kenapa BLUD kita angkat. Kemudian yang ketiga, ketakutan setelah menjadi BLUD, subsidi Pemda itu dicabut. Nah ini tentunya kita di puskesmas itu, kita bagaimana untuk peningkatan mutu pelayanan ini. Pelayanan kita tingkatkan itu dengan cara berbagai macam itu strategi yang ada di puskesmas. Kita berinovasi, banyak inovasi yang harus kita ciptakan di situ untuk peningkatan mutu layanan. Ya. Lanjut. Puskesmas harus untung atau memiliki batas pendapatan tertentu. Nah ini bicara keuntungan ini memang selalu dianggapannya orang itu bahwa keuntungan itu ada identik dengan adanya korupsi. Insya Allah tidak akan seperti itu kalau kita sudah BLUD untuk semua puskesmas terhindar dari apa yang namanya korupsi. Mungkin ada audit juga, tapi audit secara internal kita di puskesmas, tidak ada lagi untuk pemerintah kota, pemerintah daerah atau dinas. Nah, seperti itu. Terus kemudian harus lulus akreditasi terlebih dahulu tentunya. Dan untuk puskesmas kami Sanggurara ini, Sanggurara sekarang sudah predikat untuk madya, dari dasar madya, dan insya Allah ini dorongan dari pemerintah kota, kita sementara digodok untuk ke paripurna insya Allah. Nah, seperti itu. Dan memang kita untuk BLUD ini, mohon maaf ini, karena memang kita sudah dianukan dari pemerintah kota untuk ada salah satu puskesmas yang sudah bisa BLUD nanti. Lanjut Pak. Ini menjadi BLUD sulit. Ini kita hilangkan proses bahwa selalu sulit. Kita kalau memang puskesmas kami itu berbagai macam inovasi itu sudah ada kami ciptakan itu, dan lagi-lagi inovasi itu mandek, stagnan, tidak bisa dikembangkan. Karena kenapa? Karena memang pemerintah kota lagi, pemerintah daerah itu termasuk dari dinas ke pemerintah kota,
bukan tidak menyetujui, tapi untuk penyetaraan semua puskesmas itu tidak akan bisa seperti itu. Yang bisanya hanya di puskesmas kami Sangurara. Berbagai macam inovasi mulai dari daftar hadirnya apa semua absen itu kami sudah punya untuk program itu, dan kami insya Allah ke depan itu yang kami jual, kami perjuangkan nanti ketika BLUD itu kami sekarang sudah pakai itu. Sekarang kami pakai dan tidak terpakai di dinas karena memang kami lain dari puskesmas lain yang lain, makanya kami berusaha untuk itu. Ya, ini analisa situasi ini khususnya untuk penilaian kesiapan administrasi BLUD yang tentunya kami paparkan di sini. Kesiapan administrasi dulu, ada beberapa poin tapi yang kami kedepankan dulu yang pertama sekali yang paling mendasar adalah administrasi, semua administrasi. Dan ini ketika kita mengadakan penilaian ternyata hasilnya di sini belum bisa BLUD. Kenapa? Mungkin nanti kita bisa lihat sebentar kenapa sampai belum bisa dikatakan itu bahwa itu memenuhi syarat untuk BLUD. Karena dari untuk kategori untuk memenuhi BLUD itu nanti mencapai 60% ke atas. Sekarang ketika kami adakan penilaian ini ternyata cuma 46%. 46% itu berarti kalau kita ajukan ke pemerintah kota artinya ditolak, tidak bisa. Tapi tentunya kita harus bersabar, tidak seperti itu. Kita di sini ada poin tadi itu masih kosong itu kenapa? Karena keterlibatan pengetahuan pemerintah tentang itu belum ada. Dan ini memang kalau kita kaitkan dengan undang-undang yang ada ini, mohon maaf ini teman-teman semua, itu pemerintah daerah harus, bukan wajib, diharuskan memang sesuai peraturan. Ada peraturan perundang-undangan itu memang harus membedakan puskesmas. Itu satu keharusan. Tapi yang terjadi sekarang tidak ada. Karena kenapa? Karena dari semua institusi yang ada di Kota Palu tidak ada yang bisa munculkan itu yang namanya BLUD. Pemerintah kota sampai pemerintah pusat itu menginginkan bahwa ada salah satu institusi yang bisa mengangkat tentang BLUD. Baru mereka supaya menjadi dasar mereka untuk acuan untuk pengajuan BLUD puskesmas Kota Palu. Sekarang belum ada, Pak. Mohon maaf. Ini pembahasan tadi mungkin ada hasilnya, Pak. Boleh dapat menjadikan mahasiswa untuk lebih memperluas dan wawasan pengetahuan baik yang diterima ke kampus dengan pengetahuan dan situasi berbeda ketika di lapangan atau tempat kerja. Dan yang ketiga khusus ini bagi institusi Universitas Erlangga Palu, laporan magang ini diharapkan bisa menjadi entry point bagi institusi untuk memasukkan pengetahuan atau materi tentang BLUD. Mohon maaf ini BLUD ini ke materi perkuliahan dan juga menjadi bahan masukan dalam keterlibatan pihak akademis dalam membantu pihak pemerintah Kota Palu dalam menggodok aturan-aturan BLUD di Kota Palu. Dan ini sebenarnya ini dari pusat, Pak, mereka sangat mengharapkan seperti ini. Kami sudah konsultasi juga dengan lembaga inovasi yang ada di Jakarta. Mereka seperti itu juga bahwa memang belum ada institusi yang bisa untuk bagaimana supaya bisa ke pemerintah kota, pemerintah daerah tentunya. Nah seperti itu. Insya Allah dengan adanya ini lanjutkan. Ini berdasarkan hasilnya memang administratif cuma mencapai 46,8 yang seharusnya jika ini mendapat kemudian harus lebih dari 60. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah puskesmas itu bisa? Optimis saja kita bisa. Kenapa? Karena kita pemerintah belum melihat dan belum melaksanakan ini. Ketika mereka melaksanakan ini tentunya dengan restart apa semua yang ada ini restart ini yang perlu kita di dinas itu kita jalankan di dinas. Dan ini kan sekarang ini kan hampir rata-rata semua kita memiliki restart puskesmas itu restart di dinas ada, tapi kenyataannya apa? Kan seperti itu. Ini lagi-lagi tentang pemangku kebijakan yang ada. Kebijakan yang ada ketika diganti wali kota, ketika diganti kepala dinas, maka semua akan buyar, akan ganti lagi. Kan seperti itu. Kita sudah mati-matian di bawah, di puskesmas menganggarkan seperti ini dianggarkan. Ketika diganti kepala dinas, maka semua akan berubah lagi. Seperti itu. Nah, itu yang kita alami di puskesmas. Berikan satu alasan bahwa BLUD sudah diseminarkan dan salah satu institusi di Kota Palu yakni Universitas Muhammadiyah Palu. Nah seperti itu. Jadi salah satu syarat untuk pemenuhan adalah keterlibatan
suatu institusi yang ada di daerah bisa menerima dan memberikan masukan serta dukungan penguatan terhadap penerapan BLUD Puskesmas Kota Palu. Kita berharap saja insya Allah untuk teman-teman semua jangan berkecil hati bahwa jangan nanti ketika kita usulkan untuk BLUD tidak akan diterima oleh kota. Yakin saja bahwa mereka itu kalau kaji tentang undang-undang itu mereka pasti akan perjuangkan semua puskesmas. Kita tidak lagi ini semua kendala-kendala yang ada. Kami dari berapa kendala ini dari teman-teman semua 12 ini 11 persoalan yang ada semua ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya pembiayaan. Pekerjaan apa, kegiatan apa yang tidak membutuhkan dana. Sekarang kalau kita fokus di dinas, apa yang kita lihat? Kita bermohon tahun ini, tahun depan baru realisasi. Nah seperti itu. Ya, mungkin barangkali itu saja. Mohon Pak Budi terlalu ini. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.